Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Ramadhani Putri dari kelas 2 TRKB. Di sini saya akan melakukan laporan workshop pemrograman mobile untuk pertemuan 3 dengan tugas membuat page login. Oke, yang pertama di minggu lalu itu kita telah belajar menggunakan binding. Binding ini adalah fitur dari Android Studio di mana kita tidak perlu memanggil komponen tampilan, sehingga kita tuh tinggal memanggil binding saja, nggak perlu manggil find view by ID-nya. Jadi kita langsung menggunakan binding. Binding itu pertama kita masukin dulu ke Gradle yang bagian modul app, terus kita masukin yang build featuresnya, view bindingnya diterukan, baru nanti di atas ini bakalan ada sync now, terus kita sync now, kita klik sync now nya. Setelah itu kita masuk ke bagian yang main activity. Di main activity ini kita harus masukin private let init var binding activity main binding. Di sini kita menggunakan nama activity kita. Di sini kan main activity, jadi otomatis di sini activity main binding. Di awal itu pasti bakal merah dulu, jadi setelah ini kalau itu masih merah kita tekan kayak gini, nanti kita importkan kelasnya. Lalu di bawah sini yang set content view nya kita ubah menjadi binding activity main binding invite layer inflator set content view binding root. Baru nanti kita inisiasikan di sini untuk buttonnya. Terus untuk page login, untuk tampilan pertama itu kita di page main activity, karena nanti tampilan awalnya itu di main activity seperti ini. Tampilan awalnya main activity, jadi di sini ada beberapa codingan. Di sini juga kita pelajari ada tambahan-tambahan seperti menambahkan background itu untuk warna dari page kita ini. Lalu kita juga diajarkan untuk memasukkan font, jadi font itu akan dimasukkan ke folder rest, dan itu akan kita buat directory baru bernama font. Nanti kita tinggal masukin fontnya seperti ini. Terus untuk foto image itu kita masukkan ke bagian drawable, nanti kita panggil menggunakan bagian widget itu image view untuk memanggil fotonya. Di sini saya di main itu ada dua button, satu bisa menuju ke second activity, satu lagi ke login activity. Di sini saya menggunakan image juga untuk agar penampilannya lebih menarik juga. Lalu di sini kata kalimatnya saya menggunakan font itu font bold C. Saya menggunakan font bold C. Saya panggil dari directory font di rest. Ini tampilan dari mainnya. Terus kemarin juga untuk mempercantik kita bisa menggunakan di sini di button itu match parent itu posisinya tuh ujung ke ujung, jadi dia tuh full sampai kanan kirinya, tapi kita bisa mengatur agar dia seperti ini. Saya menggunakan margin left dan juga margin top, margin right juga. Jadi saya menggunakan margin right dan margin left dan margin right-nya itu 70 sp dan ukurannya itu seperti ini. Saya juga menggunakan warna background itu kode warnanya ini. Saya ngambil dari color hunt, itu kode warnanya seperti ini. Ini untuk tampilan mainnya. Jadi banyak komponen-komponen dan resource yang bisa digunakan di Android Studio ini. Lalu yang kedua itu ada halaman page login di activity. Jadi login activity di main activity, sebelum itu di main activity kita menggunakan binding button login. Jadi ini button login ini untuk memanggil button yang di page main agar menuju ke arah page login activity nantinya. Dia memanggil intent this ke login activity agar dia terpanggil ke login activity. Ini menggunakan binding agar tidak diinisiasikan lagi.
Lalu di login activity tampilannya seperti ini. Untuk login activity itu tampilannya seperti ini. Saya menggunakan background warna yang sama. Saya juga menggunakan masukkan image logo. Lalu saya juga menggunakan font yang sama seperti yang di main tadi agar matching dan cocok. Terus saya juga menggunakan Poppins di sini untuk inputkan username sama passwordnya. Di login saya juga menggunakan warna yang sama seperti di main tadi. Saya juga menggunakan margin left dan margin right agar posisinya lebih rapi dan lebih bagus juga. Di sini saya menggunakan match parent untuk fill username dan passwordnya. Saya menggunakan match parent di sini seperti ini, dan di sini juga saya menggunakan match parent. Saya juga menggunakan Android hint. Android hint itu ada beberapa saat kita menghapus Android hint seperti ini, dia akan mengalami error merah. Jadi dia bakal dapat peringatan kalau di dalam itu tuh kosong. Jadi kalau kosong dia bakal merah, dia bakal bilang itu tuh nggak ada name, dia nggak ada speakable text presentnya. Jadi kita gunakan Android hint agar dia terisi dan nggak error lagi. Tampilannya juga lebih menarik karena orang-orang bakal tahu kita tuh harus inputin apa di sini, Ini untuk tampilan dari page login saya. Mungkin kita bisa untuk mencoba running aplikasinya. Jadi saya tadi sudah running, ini device-nya. Oke, kita coba running dulu. Di sini saya udah netapin Android manifestnya itu bakal memanggil main activity dahulu menggunakan interfilter. Jadi dia bakal launcher di main activity. Nah, ini tampilan dari main activity-nya. Di sini kita diminta untuk memilih. Saya akan menekan login activity agar kita terarah ke page main login activity. Oke, dan kita di sini akan masuk ke page login activity. Welcome to Work World. Kita akan isi username-nya itu Sabi. Terus passwordnya, untuk password kita juga isi Sabi. Oke, hasil kita akan login, dan saat login dia akan terintent ke page shape account mobile yang pertemuan 2 lalu. Di sini kita bisa inputin base-nya 23 atau 12. Kita bisa account lagi dan akan mengasah result triangle area 138,0. Sana juga di cube-nya kita bisa 8 side-nya, dia akan menghasilkan volume 502,0. Ini tampilannya. Jadi semuanya itu terbaca juga di loket yang kita tekan tadi, semuanya ditampilkan juga pergerakannya di loket. Seperti tadi kita menekan tombol, ya, semuanya akan ditampilkan di sini. Seperti misalnya, ya, seperti ini. Dia loketnya bakal membaca di sini. Baik, sekian laporan workshop pemrograman mobile saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, dan apabila saya banyak terbata-bata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.